Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mai Ulum dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sifat Semarang, NPM 3522110007. Di sini saya akan menyampaikan tentang review jurnal internasional pada materi bioenergi untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi. Sebelumnya ada daftar isi. Yang pertama ada biodata jurnal, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat permasalahan, yang kelima objek dan subjek penelitian, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh hasil penelitian, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan jurnal. Selanjutnya ada pun biodata jurnal. Judul jurnal yaitu Analysis of Biodiesel Conversion on Raw Material Variation Using Statistical Process Control Method. Artinya, analisis konversi biodiesel pada variasi bahan baku menggunakan metode pengendalian proses statistik. Nama jurnal yaitu IJFAC atau Indonesia Journal of Fundamental and Applied Chemistry. Volume dan halaman yaitu volume 4 nomor 1 tahun terbit 2019, penulis Winnie Andalia, Irnanda Pratiwi dan Susila Arita. Reviewer Anggun Mai Ulum, tanggal review 15 Desember 2024. Adapun latar belakang, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2015 disebutkan bahwa sektor transportasi, industri, komersial, dan pembangkit tenaga listrik wajib meningkatkan pemanfaatan biodiesel paling sedikit 15% dalam campuran bahan bakar solar. Saat ini kapasitas produksi solar di Indonesia sebesar 13 juta kiloliter dalam setahun. Produksi biodiesel yang dikembangkan saat ini umumnya terbuat dari minyak nabati. Contohnya ada minyak kedelai, minyak kanola, minyak sawit mentah, dan dari lemak hewani yaitu contohnya lemak sapi, lemak babi, lemak ayam, bahkan dari minyak goreng bekas atau jelantah pun sudah ada. Adapun tujuan penelitian untuk memvariasi bahan baku lain seperti minyak jagung, minyak VCO, dan minyak jelantah sebagai bahan baku pembuatan biodiesel, serta melihat seberapa besar nilai konversi yang dihasilkan dari produk biodiesel terhadap variasi bahan baku yang digunakan. Adapun permasalahan dalam yang diangkat yaitu produksi biodiesel tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku. Hingga saat ini bahan baku yang memenuhi kebutuhan kapasitas produksi adalah minyak kelapa sawit atau CPO. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada penelitian ini ingin mengetahui berapa persentase konversi biodiesel jika menggunakan bahan baku lain seperti minyak jagung, minyak VCO, minyak jelantah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, objek penelitian yaitu pengaruh nilai konversi dari variasi bahan baku pada proses pembuatan biodiesel, dan subjek penelitian yaitu CPO atau crude palm oil atau minyak kelapa sawit, minyak goreng bekas, VCO virgin coconut oil, dan minyak jagung. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode Statistical Process Control atau SPC. Metode SPC digunakan untuk menganalisis, mengelola, mengendalikan, dan meningkatkan suatu produk dan proses tindakan statistik. Statistical Process Control atau SPC ini merupakan kumpulan alat bantu pemecahan masalah yang ampuh yang berguna dalam mencapai proses manufaktur dan meningkatkan kapabilitas melalui pengurangan variabilitas. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil grafik kendali dapat diketahui bahwa mutu produk biodiesel berada di luar batas kendali, yaitu pada produk biodiesel berbahan CPO atau crude palm oil dan minyak goreng bekas. Hasil pengujian mutu dengan menggunakan proses SPC menyatakan bahwa nilai konversi produk biodiesel berbahan minyak jagung dan VCO memiliki mutu produk sangat baik, sedangkan produk biodiesel CPO dan minyak goreng bekas masih perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis diagram sebab akibat dapat diketahui faktor-faktor penyebab kerusakan pada proses produksi berasal dari faktor pekerja atau manusia, mesin produksi, metode kerja, material atau baku, dan lingkungan kerja. Adapun kelebihan dalam jurnal ini yaitu
Yang pertama, hasil analisis menggunakan diagram sebab akibat, sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya kerusakan pada proses produksi yang berasal dari berbagai faktor. Yang kedua, penelitian ini menjabarkan konsep SPC sehingga dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin menggunakannya dalam berbagai macam proses produksi, karena ketika SPC dimanfaatkan dengan baik, maka produsen dapat mencegah masalah, mengendalikan proses produksinya, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pada jurnal ini menyajikan banyak tabel, diagram, dan grafik sehingga pembacanya dapat mudah memahami. Yang terakhir yaitu kekurangan jurnal. Kekurangan jurnal yang pertama, literatur yang digunakan kurang banyak, dan yang kedua, tidak menyajikan perhitungan hasil penelitian secara terperinci. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.